Maaf ya pemirsa, sampai saya tadi slip tang, saya bilang lah Pilpres 14 Desember, 14 Februari. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan menyaksikan serang menyerang, saling serang dua kubu ini sampai nanti momen pemilihan tanpa kita tahu mereka jualan program apa? Bang Andre, kalau dikatakan kita santai-santai saja dengan serangan ini tapi nyerang balik juga. Ini bagaimana Bang Andre? Caca, tadi saya sudah sampaikan pesan Pak Prabowo kepada kami terkait Prabowo Gibran. Beliau menginstruksikan, memerintahkan kepada kami semua dan meminta kepada kami semua untuk cukup bicara hal-hal yang positif tentang beliau dan juga tentang program-program beliau berdua agar mengajak masyarakat bisa bersama-sama dengan Prabowo Gibran membenahi Indonesia, menjadikan Indonesia sejahtera. Itu pesan Pak Prabowo kepada kami. Tapi Caca, kenapa kami merespon? Karena tadi ada framing jahat, narasi jahat yang sengaja dibangun secara sistematis untuk mendowngrade dan mendiskreditkan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Seakan-akan kami pelaku kecurangan. Sehingga tentu kami merespon. Dan kami merespon tentu dengan data. Kami merespon dengan fakta, bukan menebar hoax. Tadi saya sampaikan bahwa tim hukum kami akan mempersiapkan laporan ya untuk kecurangan-kecurangan ada. Dan tadi juga saya sudah imbau kalau memang ada bukti pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran melakukan kecurangan, monggo disilahkan dilaporkan. Tapi sekali lagi fokus kami adalah saya nih sekarang di Padang, Caca. Tadi saya pagi landing, saya bertemu 5 titik bertemu masyarakat. Saya jelaskan program-program Pak Prabowo, kebaikan-kebaikan Pak Prabowo, lalu kenapa kita harus memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam rangka memastikan keberlanjutan pemerintah Pak Jokowi. Itu saya jelaskan kepada masyarakat tanpa sama sekali menyinggung Mas Ganjar, tanpa sama sekali menyinggung Mas Anies. Karena kami di pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ingin pemilu 2024 ini adalah pemilu yang riang dan gembira. Bagaimana 14 Februari ini menjadi kendurinya demokrasi. Rakyat datang ke TPS dengan riang dan gembira menyambut presiden baru yang bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi, yakni Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Begitu Caca. Siap. Tapi kalau ada narasi jahat, framing jahat, tentu kami merespon dan menjawab. Seperti itu Caca. Baik, Bang Jadi Andre. tidak ada niat kami menjelekkan, mendiskusikan gitu Caca. Baik, Bang Kami Andre. hanya menjawab dan merespon framing jahat, maling teriak maling yang ditujukan kepada Pak Prabowo. Baik. Seperti itu Caca. Bang Andre, terima kasih banyak atas waktunya. Boleh melanjutkan kegiatannya di hari ini. Terima saya kasih izin ya. pamit. Ya, Terima salam sehat kasih selalu. Caca. Baik. Mas Seno, sukses Mas Seno. Terima kasih. Sukses Ya. Kang Ujang. Ya, Bang. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andre. Itu pertanyaan yang sama saya tujukan juga kepada Mas Seno. Iya. Apakah mau saling serang terus sampai pemilihan? Mana Enggak. jualan programnya? Saya juga bingung juga tadi kenapa kok tiba-tiba Bang Andre itu menggebu-gebu sekali. Oke. Cerita banyak sekali tentang berbagai macam dugaan-dugaan pelanggaran, tentang asumsi-asumsi dari tim beliau. Yang padahal tadi bajunya kaos santai, tapi kok kelihatannya kok menggebu-gebu sekali gitu. Ada kepanikan apa sih sebenarnya? Padahal kalau kita bicara tentang kecurangan, yang sudah melalui proses yang menyidang apakah ini salah atau tidak, baik atau buruk, itu adalah yang sudah terjadi, itu pelanggaran di MK kemarin secara etik. Maka yang sudah terbukti melakukan kecurangan dalam tanda kutip adalah proses itu di MK. Maka saya nggak ngerti, oke silahkan kalau ada dugaan-dugaan itu boleh. Hari ini nggak salah dong kalau banyak masyarakat yang menilai bahwa kalau pelanggaran satu hal kecil saja ini dilanggar. Bagaimana nanti hal besar-besar yang lainnya yang kita tahu bahwa Mas Gibran ini memang adalah bagaimanapun anak biologis dari presiden saat ini. Jadi kalau bicara tentang program dan lain sebagainya, kita juga pengen tahu nih. Selama ini yang tampil di TV, di berbagai macam program, itu adalah juru-juru bicara dari tim Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita belum pernah mendengar saat Pak Prabowo dan Mas Gibran tampil bersama di publik dan menceritakan tentang gagasannya, berdialog dengan anak-anak muda. Bagaimana sih Mas Gibran saat ini
diserang dengan berbagai macam kritik misalnya tentang proses MK kemarin. Ya. Lalu responnya terhadap itu bagaimana? Oke. Bagaimana visi Mas Gibran memandang masa depan Indonesia? Anak-anak muda Indonesia butuh itu. Tidak dengan hanya sekedar masalah oke politik kita riang gembira, santuy. Tapi gagasannya apa? Kita pengen dengar langsung nih dari para capres dan cawapres. Iya, Kang Ujang, suara pemilih pro kepada Jokowi ini sekarang masih berpindah kepada Prabowo Gibran karena kritikan ini. Temporary atau seperti apa? Ketika mereka jualan program, adakah kemudian kemungkinan untuk baru kemudian mereka ada migrasi ke sana sini? Ya gini, dalam pemilu kita yang masih, mohon maaf ya, diwarnai banyak money politik. Saya tidak ingin, ini asumsi dan sebagainya, saya punya pengalaman itulah kira-kira. Nah, dalam konteks itu maka ide gagasan itu masih nomor 2. Oleh karena itu ke depan makanya substansi ide gagasan harus dibangun, ditumbuhkan. Sehingga apa? Sehingga money politik itu bisa berkurang. Bahkan begini, kalau ide dan gagasan ini tidak muncul ke permukaan, maka yang ada adalah narasi negatif. Black campaign, saring serang, ya kan? Tadi inilah yang sebenarnya kita hindari. Oleh karena itu untuk menghindari ini semua, maka dimunculkan pertarungan ide dan gagasan itu. Sehingga hal-hal yang negatif tadi bisa berkurang, termasuk money politik. Oleh karena itu saya melihat, dan ini diakui juga oleh banyak politisi, bahkan saya ketika misalkan on air di salah satu radio negara gitu, menjelaskan tentang money politik semua diakui, tidak ada yang membantah. Oleh karena itu saya meyakini, ke depan bahwa kampanye yang substantif tadi, visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul menjadi prioritas. Apa misalkan yang ditawarkan kepada publik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, semua ini harus masyarakat perlu tahu. Karena inilah sebenarnya momentum kita memperbaiki bangsa dalam 5 tahun ke depan. Jadi kalau tidak ada yang disampaikan ke publik, maka mohon maaf, pemilu ini hanya omong kosong. Karena tidak ada substansinya. Oleh karena itu ke depan kalau kita ingin pemilunya tadi berkualitas gitu ya, masyarakat juga bisa melihat visi misi terbaik, gagasan terbaik, lalu program-program terbaik, maka harus dimunculkan sejak sekarang agar kita memang pemilunya menjadi pemilu yang berkualitas. Kang Ujang, sekarang kita agak sedikit beranjak. Ada tidak sih relevansinya bahwa berpindahnya suara pemilih atau pendukung dari Jokowi dengan kritik ini karena orang juga bertanya-tanya, kenapa kubu dari Pak Ganjar dan juga Mahfud ini mengkritik keras Pak Jokowi? Pak Mahfud juga masih ada di pemerintahan, PDIP menterinya juga masih ada di kabinet. Nah, pemilih ada 2 secara umum. Ada yang dia rasional, dia memilih berdasarkan rasionalitasnya. Ada yang juga emosional. Nah, kebanyakan dari pemilih Pak Jokowi saya meyakini karena banyak di daerah-daerah, di perkampungan, ini pemilih yang emosional. Jadi kedekatan emosional. Oleh karena itu ya rasionalitasnya ya dipinggirkan. Nah dalam konteks itu maka ya ibaratnya Pak Jokowi kemana ikut. Nah bahkan saya melihat begini, bukan hanya pendukung Pak Jokowi yang bermigrasi kepada Pak Prabowo, tetapi mohon maaf ya, mereka-mereka yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, dari Pak Jokowi itu juga bermigrasi kepada Pak Prabowo, makanya surveinya tinggi. Mas Enda, bagaimana ketika ini jadi serangan balik? Oh kok nggak konsisten? Masih ada di pemerintahan, masih ada di kabinet, Pak Mahfud juga menterinya Pak Jokowi, tapi kritik kepada Pak Jokowi. Ya tentu saja kritik itu kan bukan berarti kita benci membabi buta. Kita itu percaya bahwa ada perbedaan dalam hal pada saat kita bicara tentang kontestasi pemilu dengan bertugas sebagai pengabdi negara melalui jalur kabinet. Hari ini Pak Jokowi masih merasa memerlukan kehadiran menteri-menteri itu. Makanya belum ada reshuffle dan kami rasa peran presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta peran presiden sebagai seorang politisi as himself ini berada di 2 ruangan yang berbeda. Kalau sewaktu-waktu Pak Presiden tidak membutuhkan menteri-menteri ini ya silahkan. Tapi hari ini apakah pada saat kami berada di satu tugas yang sama membangun negeri misalnya, kemudian kita tidak boleh mengkritik? Ya harusnya sah-sah saja dong. Maka saya sepakat sekali dengan yang disampaikan Pak Ujang tadi tentang kampanye yang substantif. Pak Ganjar dan Pak Mahfud, sama dengan misalnya calon Pak Anies dan Gus Imin, berkali-kali sudah berada di ruang-ruang kampus, berkali-kali berada di ruang media. Mana nih Pak Prabowo dan Mas Gibran? Kenapa kok yang dikeluarin jubir-jubirnya terus? Kenapa kok belum pernah berani berbicara secara langsung dengan mahasiswa dan teman-teman misalnya untuk menguji gagasannya? Kami menunggu itu sehingga nggak terus-menerus kemudian teman-teman playing victim, seakan-akan kita menyerang terus, seakan-akan kita ini politik tidak santai, ini bukan itulah politik Gen Z, politik anak muda. Politik anak muda itu menguji gagasan. Sehingga kami menunggu ada tampilan itu. Kalau Pak Ganjar, Pak Mahfud sangat siap dan sudah terbukti berkali-kali melakukan itu. Bagaimana juga politik ini dinamis pemirsa, hari ini warna merah, besok bisa warna merah kemudah-mudahan atau merah pink. Ini juga masih panjang, pemilihan masih 14 Februari.
Februari, segala sesuatu bisa terjadi. Hari ini tinggi, bisa kemudian Iya, berubah. iya. Terima kasih Mas Eno, Terima kasih Kang Ujang. Sama-sama, Nanti sesaat Mbak lagi Caca. sejumlah informasi lainnya masih akan saya hadirkan usai jeda berikut.